Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yoselin Huta Agustina dengan NIM 21101121778, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Soal yang pertama, jelaskan secara singkat mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di UPN VJ. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan membahas tentang bagaimana seharusnya mahasiswa memiliki sikap dan pandangan terhadap negara Indonesia atas dasar filsafat kebangsaan dan cinta tanah air. Sikap dan pandangan tersebut mencakup pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pemahaman dan memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Mahasiswa diharapkan menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, beradab dalam konteks di masa kini dan di masa yang akan datang, serta menjadi warga negara yang disiplin dan aktif berpartisipasi dalam membangun diri, masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta mampu mengimplementasikan sikap bela negara. Soal nomor 2. Bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Cara mengimplementasikannya, sila Pancasila ada 5. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cara mengimplementasikannya yaitu yang pertama, menganut agama yang telah disahkan di Indonesia dan menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Yang kedua, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang ketiga, menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri sehingga meningkatkan moral bangsa. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Cara mengimplementasikannya yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, saling menghargai, toleran dalam perilaku sehari-hari antar sesama manusia. Dan yang ketiga, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Cara mengimplementasikannya yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Yang kedua, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap cinta tanah air demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cara mengimplementasikannya yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, menghormati hasil keputusan bersama walaupun bertentangan dengan pendapat kita. Dan yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum dan memakai hak pilihnya sebagai warga negara yang baik. Sila yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara mengimplementasikannya yaitu yang pertama, bersikap adil kepada siapapun dan dalam keadaan atau kegiatan apapun. Yang kedua, membantu sesama yang membutuhkan seperti mendukung bisnis lokal, kegiatan donor darah, bakti sosial, kegiatan galang dana, dan kegiatan semacamnya. Soal yang ketiga, jelaskan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai pemikiran rasional terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Selain itu, filsafat Pancasila juga dapat diartikan sebagai hasil pikiran sedalam-dalamnya dari bahasa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma,
dan nilai-nilai yang benar dan sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Saya mengambil tema hak dan kewajiban warga negara. Contoh kasusnya. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita terima dan tidak boleh dirampas secara paksa atau tidak dipaksa oleh orang lain. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus atau wajib kita lakukan demi mendapatkan hak kita. Hak kita sebagai warga negara telah dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua, yaitu yang pertama, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Yang ketiga, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dan yang keempat, mempunyai kesempatan yang sama di mata pemerintah. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kewajiban mempertahankan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Dan yang keempat, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Contoh kasus dari hak dan kewajiban warga negara. Direktur perusahaan CVJP yang bergerak di bidang cengkeh berinisial KPTDA umur 36 tahun menjadi tersangka atas dugaan penggelapan pajak senilai 1,3 miliar. Ia diduga dengan sengaja memungut pajak pertambahan nilai atau PPN kepada pelanggan, tetapi tidak disetorkan kepada kas negara. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP di Bali, Andri Puspoherianto, mengatakan KPTDA diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. KPTDA selaku Direktur CVJP yang bergerak di bidang usaha jual beli cengkeh diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan modus memungut PPN dari para pelanggan atau pembeli, namun tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara. KPTDA diduga melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C dan I Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Andri, sebelum dilakukan penyidikan, telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak. Saat dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUHP. Saat proses penyidikan, wajib pajak juga diberi hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan pasal 44B Undang-Undang KUHP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun, KPTDA juga tidak memanfaatkan hak tersebut. Solusi untuk kasus di atas adalah sebaiknya pemerintah lebih ketat lagi dalam pengawasan internal maupun eksternal. Selain itu, ada baiknya setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli diperiksa dengan betul sistem-sistemnya. Pimpinan dari perusahaan tersebut juga wajib diperiksa latar belakangnya dan apakah pernah terjerat tindak pidana. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam Pancasila, salam bela negara. Terima kasih.